Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquacultur, petambak udang dimanapun berada. Kadang kita menghadapi satu masalah di tambak kita, yaitu udang ngambang atau naik ke permukaan. Ini suatu yang tidak normal, karena udang normal dia akan berada di dasar kolam ataupun di kolom air. Sehingga kalau udang itu naik ke atas, konvoi ke atas, ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di tambak kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang udang ngambang ini dan bagaimana kita mengatasinya maupun mencegahnya supaya kondisi ini tidak terjadi di tambak kita. Yang pertama kita lihat dulu penyebab udang ngambang itu apa. Ya. Ada beberapa sebab udang itu ngambang. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah kekurangan oksigen terlarut di dalam tambak. Ya, terutama terjadi pada waktu malam hari, ya, di mana fotosintesis tidak berjalan dan kita hanya mengandalkan kincir air saja atau paddle wheel saja. Nah, ini sering terjadi pada waktu malam hari. Nanti akan kita bahas khusus tentang ini. Yang kedua, kekurangan pakan. Nah, kadang kalau kita kurang pakan, udang juga bisa naik ke atas. Cuman bedanya, ketika kekurangan pakan, udang kan konvoi di atas, kemudian kita kasih pakan di pinggir, di apa namanya, pinggir itu ya, di dinding itu, udang kan berhenti dan makan di situ. Tetapi ketika udang konvoi di atas, kita kasih pakan di situ, udang tetap konvoi, ini menunjukkan bahwa kemungkinan karena kekurangan oksigen terlarut. Jadi kalau kekurangan pakan, masalah tidak rumit, ya, kita tidak tinggal apa namanya mengoreksi pakan kita, meningkatkan feeding rate kita. Kemudian yang ketiga, kemungkinan juga karena terinfeksi penyakit. Jadi kalau sudah udang terserang penyakit, ada beberapa ekor yang akan naik ke atas, berenang lemah kondisinya, dan biasanya menempel di dinding. Nah ini menunjukkan bahwa udang tersebut terinfeksi oleh penyakit tertentu, misalnya white spot, gitu ya. Dan beberapa penyebab lain juga mungkin terjadi, misalnya karena tingginya senyawa beracun yang ada di dalam tambak, misalnya amonia tinggi ataupun H2S tinggi juga bisa menyebabkan udang itu akan naik ke atas. Intinya ketika kondisi tambak kurang nyaman bagi udang, nah udang biasanya bereaksi dengan naik ke permukaan, konvoi, atau kita sering dengan sebutan udangnya ngambang. Nah, bagaimana mengatasi udang ngambang? Ini terutama yang kekurangan oksigen ya, karena mayoritas udang ngambang itu karena kekurangan oksigen terlarut. Ya. Jadi karena kekurangan oksigen terlarut. Ini yang mayoritas utama, terutama terjadi pada waktu malam hari atau terutama ketika terjadi plankton drop, ya, plankton mati massal atau die off. Ini sangat memungkinkan, sangat mungkin terjadi udang itu akan naik ke atas atau ngambang. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah aplikasi dolomit atau bisa juga CaOH juga bisa, ya, untuk mengikat CO2. Kenapa kita perlu mengikat CO2? Karena dengan tingginya CO2 maka akan memperparah kondisi oksigen laut yang rendah sehingga udang kan stres. Jadi kita ikat CO2, udang kan lebih nyaman ya meskipun kandungan oksigennya kurang gitu ya. Sebenarnya kalau oksigen sudah kurang, kemudian karbon dioksida tinggi, ini akan memperparah kondisi dari udang tersebut. Kenapa dolomit atau kapur bisa mengikat CO2? Kita lihat reaksi di sini ketika kapur atau dolomit kita masukkan ke tambak, maka dia akan bereaksi dengan CO2. Ya, CO2 ataupun CaOH juga demikian bisa mengangkat CO2. Ya, CO2 nanti akan menghasilkan selanjutnya bikarbonat di sini ya sebagai komponen utama dari alkalitas. Nah, pertanyaan apakah perlakuan CaOH ini akan meningkatkan pH? Tentunya dengan aplikasi seperti ini, CO2-nya tersedia, nanti CO2 yang ada itu akan tersimpan dalam bentuk HCO3.
di mana nanti ketika CO2-nya kekurangan, ya pH-nya naik, justru H2O3 ini sebagai cadangan CO2 yang ada di dalam tambak. Jadi tidak perlu khawatir dalam hal ini akan meningkat pH-nya secara drastis, ya, karena ada kemampuan buffer di dalam air tambak tersebut. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, ini ada guide untuk apa namanya aplikasinya berapa jumlahnya. Ini kalau 2 mg per liter CaMgCO3 ini bisa menetralkan ya 2 mg per liter dolomit bisa menetralkan 1 mg per liter CO2. Nah, kalau CaOH ini lebih efektif ya, butuh 0,84 mg per liter CaOH 2 kali menetralkan 1 mg per liter CO2. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau aplikasi ditambah biar lebih mudah? Ya, jadi ketika terjadi oksigen terlarut yang rendah karena misalnya planktonnya drop, kita bisa aplikasi kapur atau dolomit misalnya. Mungkin kalau 1000 meter persegi cukup kita aplikasikan sekitar 20 kilogram gitu ya, 20 kilogram sambil kita pantau perkembangannya. Kalau udangnya sudah mulai turun ke bawah, berarti kondisi sudah mulai normal, tidak perlu kita tambah lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau memungkinkan kita ganti air. Ya, ganti air, kalau tandonnya ada kita ganti air. Ya, ini cara yang lebih murah, ya, lebih mudah, dan lebih aman. Kemudian yang keempat, jika kincirnya mati, harus segera kita perbaiki. Atau kalau perlu kita tambahkan kincir airnya di situ. Supaya suplai oksigennya terpenuhi dan udang akan kembali normal dengan semakin meningkatnya kandungan oksigen yang ada di dalam tambak. Jadi ini 3 hal penting yang bisa kita lakukan ketika udang ngambang karena kekurangan oksigen terlarut. Nah, sekarang tadi penyebab utama udang ngambang karena oksigen terlarutnya rendah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan oksigen terlalu rendah? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, penyebab dari oksigen terlarut yang rendah. Ya, kita lihat oksigen rendah ini. Pertama, cuaca hujan lebat, ya beberapa hari hujan lebat, sinar mataharinya nggak muncul-muncul. Nah, ini bisa menyebabkan oksigennya turun ya, turun. Kemudian kepadatan fitoplankton yang tinggi. Nah, ini harus kita waspadai ketika fitoplankton tinggi, pada waktu siang hari dia akan sangat tinggi sekali oksigen larutnya, bahkan dia melewati saturasi, oversaturasi. Ya, tapi pada waktu malam hari, jangan lupa bahwa oksigen yang dihasilkan nanti akan digunakan oleh fitoplankton juga pada waktu malam hari. Sehingga ketika fitoplankton tinggi, oksigen laut pada siang hari tinggi, pada waktu malam hari akan terjadi penurunan oksigen yang sangat drastis, ya, oksigen depletion namanya. Ya, ini sering terjadi pada waktu malam hari, udangnya ngambang karena masalah ini. Kemudian limbah organik yang tinggi, ya, tambaknya jarang disipon, sudah pakannya udah tinggi, ya, katakan 50 kg per hari misalnya atau lebih tinggi dari itu, nggak pernah disipon. Nah, ini akan menyebabkan oksigen demand-nya, kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan organik itu akan tinggi. Kemudian kincir atau padawan mati, ya ini yang sering terjadi ya. Malam-malam kincirnya mati karena PLN mati atau karena genset kita yang mengalami trouble mati. Ini juga bisa menyebabkan oksigen larut rendah. Dan ini biasanya cukup fatal kalau terjadi beberapa waktu ya, 1 jam, 2 jam, ini nanti akan berakibat fatal bagi udang yang kita pelihara, terutama ketika udang sudah mulai besar. Ya. Nah, kemudian yang cukup fatal juga ketika terjadi die off fitoplankton atau fitoplanktonnya mati massal. Ya. Fitoplankton mati massal, tidak ada produksi oksigen, sementara untuk menguraikan fitoplanktonnya mati dibutuhkan oleh oksigen. Ya. Bakteri heterotrof membutuhkan oksigen untuk menguraikan fitoplankton yang mati. Jadi ini biasanya akan fatal di situ.
ya akan fatal di situ. Tanda-tanda dewa fitoplankton ini bisa kita lihat ketika kecerahan pada waktu sore hari atau siang hari itu lebih tinggi, artinya atau sama dengan waktu pagi hari. Biasanya kalau semakin siang itu kan semakin pekat ya, itu ternyata kok sama atau lebih tinggi justru, lebih cerah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda akan terjadi die off fitoplankton atau fitoplankton mati massal. Ya. Jadi fitoplankton mati massal ini juga akan menyebabkan tingginya kandungan CO2 ya, karena kan ini akan diuraikan oleh bakteri ya, bakteri akan menyebabkan CO2-nya tinggi. Nah, CO2 tinggi nanti salah satunya harus perlu kita aplikasi kapur ya, dolomit, CaOH ataupun CaO3 untuk mengikat CO2-nya ini. Ya, kalau ini sudah diikat, maka udang akan perlahan-lahan lebih nyaman dengan kondisi oksigen yang belum tinggi ya, masih agak rendah. Baru kita mulai perbaiki atau kita tingkatkan kandungan oksigen terlarutnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mencegah supaya oksigen ya, ini salah, oksigen terlarut rendah ya. Oksigen terlarut rendah itu bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan di sini. Yang pertama secara biologis dulu ya. Karena biologis kita hubungannya dengan fitoplankton ya. Jadi kita mempertahankan densitas fitoplankton ya, kecerahannya itu jangan sampai kurang dari 30 cm. Ya, kalau sudah 20 cm ini warning. Pasti oksigen pada waktu malam hari akan mengalami penurunan yang drastis. Jadi kita atur supaya fitoplanktonnya kecerahannya ya kira-kira 30 sampai 50 cm kalau kita ukur dengan sasitis ya. Kemudian menghindari penumpukan bahan organik ya. Menghindari penumpukan bahan organik ya, bisa karena pakan yang tidak termakan atau karena feses ya. Bagaimana caranya? Ya bisa kita kontrol feeding rate-nya atau juga kita lakukan sipon ya untuk mengurangi bahan organik yang ada dalam tambak. Kemudian yang kedua secara mekanis. Apa yang bisa kita lakukan secara mekanis? Ini hubungannya dengan kincir tadi ya. Ya ini harus manajemen kincir harus benar ya. Harus sesuai dengan kebutuhan tambak kita ya. Sudah ada apa namanya panduannya berapa kincir dibutuhkan kalau biomasnya sekian gitu ya. Ya ada beberapa literatur misalnya kalau menurut Bot itu 500 kg pakan itu 500 kg udang itu membutuhkan 1 HP kincir misalnya. Dan harus kita maintenance betul kincirnya supaya nanti tidak rusak atau apa namanya gensetnya yang kita gunakan juga harus ada cadangan. Intinya bagaimana supaya kincir itu tetap operasi ya sepanjang terutama pada waktu malam hari. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu petambak, terutama petambak-petambak yang baru ketika terjadi udang ngambang tertambak, apa yang kita lakukan dan bagaimana untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.